Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Pekan Podcast SMK Yunisma. Buka yuk. Oke, tentunya kita kembali lagi dengan suasana baru, host baru, juga narasumber terbaru. Oke. Sebelumnya kita masih disponsori oleh catering Bokde ya, yang sudah lama banget mensponsori acara podcast ini. Di catering Bokde ini menyediakan berbagai banyak makanan, terutama ada ayam geprek, ada tumpeng, Mbak Alfia tahu tumpeng kan? Tahu. Ada ingkung juga. SMK Yunisma yang telah meninggal dunia saat bekerja di Klaten, Jawa Tengah. Kami sebagai keluarga Yunisma, SMK Yunisma memohon dan meminta doanya agar almarhum diberikan lapang kuburnya dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin Ayu Lovers ini ya. Tahu Ayu Lovers, Mbak? Enggak tahu kayaknya apa Ayu Lovers itu singkatan dari Arek Yunisma Kencong. Oh, baru ya? Iya, baru sekali. Yang dipelopori oleh Luna Maya. Luna Maya. Tahu kan Luna Mayanya SMK Yunisma siapa? Enggak tahu kayaknya, yang mana ya? Tahu. Masih belum tahu. Masih belum tahu. Iya. Luna Maya di SMK Yunisma itu orangnya cantik. Kemarin jadi host loh. Mbak Alfia enggak enggak lihat. Pekan kemarin. Iya, Oh iya, lihat. Mom Oni. Iya, betul. Coba say hi dulu dong sama Luna Mayanya. Hai. Oke. Ya, kita lanjut aja. Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya. Nama saya adalah Ana Amanda Syafil Uma, biasa dipanggil Manopo. Mbak Manopo ada di sini ternyata ya. Iya. Karena saya kebetulan adik dari Amanda Manopo. Iya. Oke, Mbak Alfia.
Oh iya, saya dari tadi udah bilang Mbak Alfia aja ya. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita belum perkenalan secara resmi kan. Pastinya yang teman-teman di rumah tuh nggak tahu ini siapa Alfia. Baru datang dari Korea ini kan. Baru ya? datang dari Korea. Korea. Oke, Mbak Alfia. Ngomong-ngomong tentang Mbak Alfia ini, kan lulusan keberapa Mbak Alfia itu? Lulusan tahun 2020, tepatnya itu di jalur corona ya kayaknya. Jalur corona guys, versi Jalur corona. Oke, versi corona. Mbak Alfia sekarang kegiatannya apa aja? Di rumah itu daring ya, kuliah daring, terus setelah itu kayak bikin usaha kayak gini nih, usaha buket. Oh, ini buketnya dari usahanya Mbak Alfia guys. Iya. Oke, untuk kalian yang ada di rumah, terutama Ayu lovers nih. Kalau ada yang pengen kasih hadiah ke bestie atau ke temen, bahkan ke pacar juga boleh. Kalian tunangan juga bisa, oh, tunangan. tunangan. Mbak Alfia ngomong-ngomong, jomblo apa enggak nih? Wis, jangan tanya itu di sini. Privacy ya. Privacy. Mungkin kalau ada yang mau tanya langsung aja. Langsung chat aja, gak apa-apa. Chat aja. Oke, jadi kalian bisa intip-intip nih di IG-nya Mbak Alfia. Apa nama IG-nya? Ya, langsung aja di IG-nya Alfia Nail. Nanti itu di bio-nya ada. Oh, ada. Ada nomor WhatsApp-nya, tinggal WhatsApp aja. Oke. Iya. Selain kuliah daring kan ya Mbak Alfia ini, terus kan jualan buket. Berapa sih omsetnya jualan buket? Nggak tentu ya, soalnya kan sekarang kan udah nggak ada itu ya wisuda. Jadi ya nggak seramai kayak waktu ada wisuda, kan lagi corona. Oh gitu. Jadi ya, kadang naik, kadang turun gitu. Oh gitu. Tapi masih aman-aman aja. Aman-aman kan ya? aja, kan nggak masalah. Selain buket kadang bantu Mbah ya, itu nganter sayur. Dia ini seorang aktivis Iya. yang membantu melatih paskibra di SMK Yunisma. Oke. Mbak Alfia ngomong-ngomong kan tentang kuliah, nggak mungkin lah Mbak Alfia itu ujuk-ujuk kuliah gitu ya. Motivasi Mbak Alfia untuk kuliah itu apa? Motivasi untuk kuliah itu sebenarnya saya nggak ada ya. Ini saya nggak ada guys. Gimana awalnya itu? saya nggak ada cita-cita kuliah sama sekali, bener-bener nggak ada. Jadi mau apa nih? Mau nikah apa kerja ini? Dulu waktu kelas 1 SMK itu pengennya nikah. Nikah aja kan nikah, perempuan. Guys. Jadi nikah dini iya. nih. Kan pikirannya gini, perempuan dulu ya sebelum punya cita-cita kuliah, ngapain kuliah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya juga kuliah, itu pikiran saya dulu. Oh gitu. Iya. Jadi masih kayak pemikirannya masih kayak orang tua ya? Iya, pemikirannya kayak gitu. Terus kan kita kan di SMK, jadi pikirannya kita itu kayak kerja ya, gitu. karena SMK kan bisa. Iya, SMK bisa apa aja, kuliah bisa, kerja bisa, nikah juga bisa. Oke guys, untuk kalian yang lagi nonton ini, terutama Ayu lovers nih ataupun masyarakat yang ada di sekitar Kencong, jangan lupa kalau udah lihat podcast kita, silakan komen. Nanti 3 komen terbaik akan dipilih untuk mendapatkan giveaway pulsa sebesar 25.000. Ngomong-ngomong tentang giveaway, Mbak Alfia mungkin udah pernah komen dan pernah dapet. Pernah nih, alhamdulillah pernah dapat pekan kemarin. Oh, pernah pekan kemarin. Pernah. Terbukti loh, bener gak bohong. Oh, berarti bukan hoax nih ya? Bukan hoax. Silakan yuk, komen yuk. Mungkin mau tanya-tanya ke aku. Oh boleh, langsung aja nanti diketik di kolom komentar, nanti akan dijawab oleh Mbak Alfia sebagai narasumber kita hari ini. Oke. Mbak Alfia, sebelum ngomong tentang dunia perkuliahan ya, sebelum lanjut, kita mau mengorek-ngorek kehidupan Mbak Alfia dulu. Dulu kan Mbak Alfia sekolah SMK Yunisma. Apakah itu sudah salah satu impian Mbak Alfia dari sejak SMP untuk kuliah di SMK Yunisma ini? Enggak kayaknya. Soalnya kan dulu lulus SMP tuh kayak udah dah gak usah sekolah, udah di rumah aja gitu. Gak usah jadi, sekolah, mau jadi kayak, apa? Jadi kayak pelin-pelan gitu, kayak sekolah, kayak enggak gitu. Jadi gitu. iya, masuk ke sini aja telat pindahan ya. Oh pindahan. Pindahan. Bentar, ngomong-ngomong tentang pindahan, Mbak Alfia agak menyindir saya ini. Ya kita sama. Oh iya, hanya saja waktu yang membedakan ya. Iya, tapi lebih dahulu Mbak Ana, setelah itu saya pindah. Baik. Jadi dulu pindahan juga ya. Sama. Oke, Mbak Alfia. Mbak Alfia ini kok bisa kuliah? Kenapa? Karena ngalir aja gitu ya, tiba-tiba ngalir gitu. Karena dulu ada permintaan kan dari almarhumah ibu ya pastinya. Selalu bilang gini, nanti adik kuliah ya. Tapi tak jawab gini, enggak ngapain kuliah gitu. Aku lo di SMK kerja kan enak gitu. Iya. Selalu bodo amat gitu, selalu bilang, almarhumah ibu selalu bilang, nanti adik kuliah ya. Tapi bodo amat gitu, gak ada keinginan kuliah. Oh, ya gitu.
Iya. Mungkin Jadi ini dari Mbak Alfianya sendiri ya yang kurang iya, mendukung untuk kuliah. memang males gitu, tapi ya mungkin ini adalah doa orang tua terdahulu ya. Soalnya itu dari nyoba-nyoba gitu. Keinginan besar itu sebenarnya nggak ada ya. Keinginan besar, oh aku harus kuliah nih, aku harus gini, itu awalnya nggak ada. Jadi cuman ikut-ikut aja, oh nyoba, ternyata sama Allah dikasihlah jalannya. Gitu. Nyoba dulu. Jalannya yang pertama tuh dari siapa? Jalan yang pertama itu dari Pak Yuski ya. Waktu itu waktu kelas 3 awal sama Pak Yuski itu ditawarin kan. Siapa nih yang mau kuliah bidik misi gratis gitu. Oh, gratis ya? Iya, gratis. Nanti kita arahkan untuk ikut bimbingan belajar ya di Oh, jadi di SMK tuh ada Iya. program bimbingannya ya loh guys. Jadi di SMK tuh ada program bimbingan yang untuk yang mau kuliah bidik misi gitu. Waktu itu terus nanya kan saya sama Pak Yuski, tempatnya di mana gitu. Ternyata tempatnya deket loh, di sini-sini aja. Di PBT, Pos Belajar Terpadu Al-Adalah. Iya. Iya, di situ yang langsung dibinai sama Bapak Roni Faisal. Oh, Bapak Rani Faisal. Iya. Jadi kita sama dong bimbingannya. Kan kita sama. Oh, iya, saya lupa lagi. Maaf ya, sekarang kan sudah jadi adiknya Amanda Manopo. Oh iya. Terus saya juga lupa, tapi. kan saya dari Korea jadi Oh lupa. iya. Coba dong kita sapa dulu Bapak Roninya yang ada di sana. Ya, Assalamualaikum Bapak Roni. Semoga sehat selalu nggih. Semoga lancar-lancar kegiatannya. Amin. Mbak Alfia, kan nggak mungkin Mbak Alfia tuh langsung keterima di perguruan tinggi negeri yang diimpikan Mbak Alfia ya. Nah, Pasti. apakah Mbak Alfia itu pengalaman apa sih yang paling menyedihkan atau suka dukanya Mbak Alfia saat Mbak Alfia mau jadi apa itu? Calon mahasiswa. Ya, calon mahasiswa baru. Jadi kalau dikatakan suka duka ya, itu pasti banyak dukanya. Yang namanya berjuang itu pasti banyak dukanya. Kalau mau senengnya itu bukan berjuang, tapi rebahan gitu. Nah jadi dukanya itu gimana ya? Pas orang-orang itu banyak yang berpikir gini, gak punya orang tua, kok mau kuliah? Nanti yang biayai siapa? Itu yang paling menyakitkan di hati saya ya. Kalau gitu. yang lain kalau soal perjuangan, terus belajar itu doalah. Doa, minta dukungan sama orang terdekat. Nah itu aja. Oh gitu. Jadi sampai segitunya ya. Iya, terus kok orang-orang punya pikiran kayak gini ya? Gak ada yang biayain katanya. Tapi Siapa alhamdulillah dapat ini ya, dapat KIPK kuliah. Alhamdulillah terbantu. Oke, kami mohon maaf dari segenap operator dan juga penyelenggara podcast SMK Yunisma. Karena ada sedikit kendala ya, kendala teknis internetnya jadi agak down. Ya maklum lah. Oke, kita lanjut ya Mbak. Lanjut. Jadi kan tadi katanya banyak yang nyinyirin. Iya. Banyak yang Itu nyinyirin. siapa sih yang paling menyakitkan? Kalau soal itu pasti ada lah, orang terdekat juga ada. Terus kayak tetangga-tangga juga ada. Bahkan dusun sebelah juga ikut rame. Aduh, kok bisa gitu ya? Jadi beritanya tuh kuping kanan keluar kuping kiri. Gak usah diambil hati ya Mbak Alfia. Oke. Mbak Alfia ngomong-ngomong tentang belajarnya di pos terpadu itu gimana? Kok bisa masuk sana itu gimana? Belajar di sana itu ya, yang pasti yang pertama itu belajar agama dulu. Belajar agama. Dapatnya pengalaman saya itu gitu, belajar agama dulu, ngaji dulu, setelah itu baru belajar kayak ya pelajaran-pelajaran biasa lah itu kayak matematika, bahasa Inggris itu. Oke, jadi enggak ujuk-ujuk belajar ilmu umum ya? Iya. Jadi pasti kita di doa dulu. Di PBT kita diajarkan tentang ilmu keduniaan juga ilmu keakhiratan juga kan. Perjalanan hidup ya. Ilmu sosial lah, ilmu sosial. Mbak Alfia, ngomong-ngomong tentang kuliah, Mbak Alfia kan masih maba ini ya, pasti kan ada yang dirasakan di hati itu, kuliah ternyata gini gitu. Ada nggak kayak gitu, pikiran kayak gitu? Kalau pikiran kayak gitu nggak ada ya, tapi kalau pikiran gini, kemarin itu mikir gini, kok ekonomi semakin sulit ya, mau minta itu malu kan gitu, kedua orang tahu udah nggak ada, tapi udah terlanjur kuliah, ini gimana? Iya, apalagi kita di masa-masa pandemi ini. Masa-masa pandemi, ya jadi kayak punya pikiran, kayaknya kerja aja deh, itu pikiran ya, hanya pikiran, kayaknya kerja aja deh, udah gak usah kuliah, berhenti gitu. Tapi kita harus ingat menghargai orang-orang di sana yang sudah mendukung kita, terus
bapak-bapak di sana sama ibu-ibu yang sudah memberi kita beasiswa itu kan kita harus menghargai itu ya. Kita nggak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang sudah jatuh kepada kita itu. Harus pikir 2 kali kalau mau berhenti itu harus pikir 2 kali. Iya, benar sekali. Yang ada di rumah yang mau kuliah ya silakan gabung aja di SMK Yunisma karena di sini menyediakan loh yang namanya bimbingan gratis. Bimbingannya udah gratis, diantar ke perguruan tinggi sampai lulus ya Mbak ya, sampai gratis juga kuliahnya. Gratis, malah kita yang dibayar oleh pemerintah loh. Makanya ayo kita sekolah di SMK Yunisma. Oke, saya ingatkan kembali kepada Ayu Lovers, terutama yang ada di Kencong ataupun di luar negeri gak apa-apa, ayo komen yang ada dan di luar berikan kota juga. Komen di podcast kami dan berikan ide terbaik kalian boleh ataupun memberikan pertanyaan untuk narasumber kita boleh. Nanti kita akan pilih dan pilah 3 komentar terbaik yang nanti kita akan undi dan dapatkan giveaway pulsa sebesar Rp25.000. Oke. Mbak Alfia kan udah pernah testing loh ya. Ingat ya, ini bukan hoax, ini beneran, real. Beneran dapat berapa Mbak Alfia tadi? Dapat 25.000. Itu langsung tak buat daftar paketan waktu itu. Oh, alhamdulillah sekali ya. Pasti masih garing ini Garing banget. Gak dapat kuota bantuan ini dari Kemendikbud? Masih belum ya, mungkin masih bukan rezekinya, nggak apa-apa. Oh iya nggak apa-apa, yang penting kan dapat giveaway dari SMK kan. Iya, alhamdulillah. Jadi Mbak Alfia nanti kalau udah dari sini nih kan ya, semisal masih nonton podcastnya SMK Yunisma, tapi harus kan ya? Harus nonton. Harus Jangan dong. lupa dong, komen terus saja ya. Kalau bisa setiap minggunya dapat giveaway gitu loh. Oke, buat teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa ya beli sabun cuci piringnya SMK Yunisma. Ibu Oni. Ya, lu namanya asli dari Kedung Langkat. Asli, real. Mungkin ada yang kenal ya. Pasti banyak yang kenal dong. Kan host tercinta kita. Oke. Ya, kembali lagi ke Mbak Alfia. Mbak Alfia, kan udah bisa udah bisa masuk perguruan tinggi negeri yang diimpikan ya? Diimpikan nggak sih? Kalau dulu tuh bukan diimpikan ya. Gimana dong? Kayak gimana ya? Kayak sebenarnya nggak menggebu-gebu amat sih untuk kuliah. Jadi tapi kalau bahasa Jermannya nggak ngarep gitu ya? Iya, nggak. Bahasa Jerman dari mana itu? Nggak ngarep. Sebenarnya nggak terlalu berharap sih, tapi ya berdoa aja sama Allah, ya Allah kasih aja yang terbaik, aku harus kemana gitu. Ini ya berdoa aja sih, jangan terlalu berharap, takutnya nanti kecewa ya kalau nggak mendapatkan. Berharap yang berlebihan kan? Itu iya, berharap berlebihan juga gak boleh. Jadi udah berdoa aja sama Allah, ya Allah minta jalannya mau kemana gitu. Niatnya apa itu, yang terutama niatnya apa? Kuliah mau niatnya apa? Niatnya mau apa sih? Kalau dari Mbak Alfia sendiri niatnya apa kuliah? Kalau dari saya sih itu yang pertama ya. Nyoba-nyoba manut perintahnya almarhumah ibu dulu, kan pernah bilang adik nanti kuliah ya, oh nyoba dulu kah gitu. Terus sekarang orang tua udah nggak ada, itu tinggal kakak ya, jadi jadi ya, Mbak Alfia ini punya kakak. Dan kakaknya itu beda banget ya. Kakaknya itu kakaknya cantik, Mbak Alfianya ganteng gimana gitu. Kakaknya cantik ya, lemah gemulai, bicaranya mini sekali. Itu jadi pengen tahu deh kakaknya aku ini. Iya, volumenya sangat kecil sekali kalau bicara. Beda banget. Gak kayak Mbak Alfia yang barbar ini ya. Beda banget. Kayaknya saya mulai terpesona ini. Kan saling melengkapi satu keluarga itu. Iya. Oke. Mbak Alfia, kan tadi katanya kakak ya. Iya. Mungkin ada siapa? Motivator lain lah yang bisa bikin Mbak Alfia jadi up segini. Ada 3 motivator ya. Itu dari orang sekitar sih. Itu yang pertama itu kakak, itu pasti. Yang kedua itu ada bude. Bude itu biasanya yang saya panggil emak. Emak. Bude tapi manggilnya emak. Dari bude ke emak itu agak jauh loh. Jauh. Kisahnya panjang. Oh gitu. Iya. Terus yang ketiga itu ada Bang Thomas. Itu yang selalu. Bang Thomas, ya. alumni SMK juga. Alumni SMK juga. Ini jangan-jangan Bang Thomas partnernya ini. Bukan. Partner SMK. Oh, partner SMK. Iya, partner Paskibra juga. Tapi bukan partner hidup. Oh, bukan. Loh, partner hidup untuk itu, untuk motivator-motivator. Oh iya, mantap lah. Iya. Sebagai pengganti seorang ayah lah. Sosok ayah, soalnya sikapnya beliau itu mirip banget sama ayah. Maaf ya Bang Thomas, sebelumnya nggak pernah cerita kayaknya. Oke, bisa disapa dong Bang Thomasnya yang di rumah. Assalamualaikum Bang Thomas. Semoga nonton ya. Semoga. Kayaknya harus nonton deh setelah ini. Iya harus tahu ya.
Oke. Mbak Alvia, mungkin ada pesan singkat untuk kakak tercintanya. Oke, tapi stop, jangan dijawab dulu. Oh, dong. nanti habis Iya. ini. Oh, ada break dulu nih. Kita tunggu, kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Pekan Podcast SMK Yunisma. Welcome to Pekan Podcast SMK Yunisma. Ciro lu buka yuk. Oke, kembali lagi. Gimana Mbak Alvia? Sudah siap mau jawab nih? Siap pastinya dong. Oke, sebelum kita lanjut ke Mbak Alvia, kita mau bacakan komen dulu dong yang ada di podcast kita. Yuk kita lihat dulu yuk. Nih ada Pak Harfi. Halo Pak Harfi. Ini juga ada Mbak Zaski. Oh Mbak Habli nih ya, Mbak satu Habli. angkatan sama kita ya. Wih, APK punya ini. Oke. Untuk teman-teman silakan ayo kalian komen di podcast kami. Nanti kita bakalan pilih nih 3 komentator terbaik dan akan mendapatkan giveaway. Nanti akan diundi giveaway-nya mendapatkan pulsa sebesar Rp25.000. Oke. Mbak Alvia, ini ada yang nanya nih, Muhammad Arifin. Oh, saya tahu nih siapa. Saya tahu siapa pelakunya ini. Itu siapa itu ya? Pasti ini Mas Bambang. Mas Bambang. Oke, ini ada pertanyaan untuk Mbak Alvia. Gimana rasanya kuliah daring dan belum merasakan masuk di kampus? Nah, Kayaknya itu bukan pertanyaan untuk saya aja ya. Kayaknya kita berdua deh itu. tapi dikhususkan untuk Mbak Alvia Oh, aja. dikhususkan untuk saya. Kalau menurut saya sih ada untungnya ya. Ada alhamdulillahnya, ada enggaknya. Alhamdulillahnya itu enggak ke sana ya. Maksudnya enggak ada biaya ke sana. Terus Ya. kalau menurut saya ruginya itu ke pelajaran itu agak sulit ya. Agak sulit untuk Sulit untuk memahami juga ya. sulit untuk memahami. Apalagi Sulit kan banget. daring, pasti Daring. adalah kendala-kendala jaringan gitu ya. Pasti. Sama. Kayak misalkan kurang paham atau kurang gimana ya, kayak kurang aja gitu. Iya, kayak ada sekat gitu Iya. ya, ada temboknya di depan kita. Padahal Iya. kita udah di depan kamera gitu. Tapi Mbak Alvia gimana kalau daring? Pasti selalu on cam apa enggak? Ya kalau daring terkadang on cam, kadang enggak. Ya namanya juga ya daring ya. Iyalah, kalau Kadang daring kan, tuh ada iya. keuntungannya banyak kok. Banyak keuntungannya, kita bisa sambil Apalagi makan. ada dosa. Tapi Mbak Alvia belum pernah sekali nih ke kampus. Alhamdulillah ke kampus ya pernah 2 kali cuman tapi cuma 2 2 kali cuma guys. 2 kali cuma. Nah nasib saya ini gimana? Belum pernah Belum sama sekali nih. Belum. Wah, ini nih. Mungkin perlu langsung diagendakan Iya, ya. perlu diagendakan. Kasihan itu kosong itu gedungnya. Iya. Oke. Tadi kan gini. Ada yang komen lagi nih Mas Arifin lagi Arifin lagi. tentang dunia kampus ya. Ada malasnya apa tidak? Mbak Alvin malasnya apa kalau kuliah daring tuh? Kalau malesnya kuliah daring itu presentasi ya, presentasi online. Itu males banget karena sering banget itu jaringannya jelek. Oh gitu. Ya waktu kita ngomong, tiba-tiba jaringannya down. Wah, termasuk nilai juga down ini pastinya. Iya. Bisa gitu ya? Bisa Apalagi mengurangi waktu nilai ujian, juga. apalagi waktu ujian. Gimana? Bener-bener kayak misalkan kita kan telat nih, kayak sinyalnya down. Maaf Bu, sinyalnya down. Gak nerima gitu. Wah, pasti sakit itu pasti. Karena kan kita kan gak tahu jaringan itu rusaknya kapan, enaknya kapan tuh kan gak tahu. Iya. Jadi Karena gak kita enaknya juga gitu. bukan yang punya jaringan kan Iya. ya. Mau beli tower juga susah gimana ngangkatnya Mau beli coba. tower juga sulit ini. Oke, Mbak Alvia ada yang tanya lagi nih.
apa? Oh, yang Erdin aja ya, Erdin LSB. Wah, itu teman saya tuh. Siapa nih? Bukan teman sih, itu partner banget. Oh, partner. Itu. Ya. Anak UM juga atau? Bukan, itu tetangga saya. Oh, tetangga. Itu Tetangga. siapa dulu dong? Siapa? Halo Mas Erdin. Oke, Mas Erdin tanya kapan terakhir datang ke kampus nih? Baru minggu kemarin. Oh, baru minggu kemarin. Persyaratannya lupa juga saya. Pokoknya intinya apa ya? Kita dulu itu cuma Lupa juga, sudah lama soalnya. Kita cuma tes. Tesnya tuh tes SBMPTN. Tes SBMPTN dan itu nanti diarahin sama Pak Roni langsung ya. Iya. Jadi kita untuk menghafal itu sulit soalnya langsung ada arahan dari Pak Roni gini. Bukan sulit sih, mungkin saya yang lupa atau gimana ini Mbak Ana? Enggak sih, enggak sulit. Enggak Yang sulit, penting enggak sulit memang ada persyaratannya. niat, ada komitmen diri sendiri gitu. Terus itu jangan lupa cek selalu akunnya LTMPT itu. Terus untuk selalu cek di itu sih. Pokoknya mau, kalau udah sekolah di SMK Unisma dan mau kuliah itu nanti bakal dibimbing sama SMK untuk diantarkan ke pos terpadu Al-Adalah. Nanti diarahkan dari sana, tinggal kalian manut dan belajar, jangan lupa berdoa gitu ya. Jangan lupa berdoa. Kalau mau daftar KIP juga nih sama kayak saya sama Mbak Ana, itu cek di IG-nya KIP kuliah itu ada di Tapi IG-nya. nanti bakal diarahkan kok oleh Pak Roni sendiri. Jadi kita udah kuliah gratis, dibayar ya. Dibayar juga. Enak loh. Alhamdulillah. Oke, kita bacakan lagi nih pertanyaan dari Ibu Oni Rohmawati. Ngikut mulu ini orangnya. Selalu ada di mana-mana ya. Maklum lalu namanya. Oke. Ibu Oni tanya nih, ada Pak dosen yang ganteng enggak? Dosennya galak apa cute? Kalau dosen yang ganteng itu ada tapi bukan di itu ya, bukan ngajar di kelas saya kayaknya. Jangan-jangan sudah jadi bahan inceran ini. Kalau yang cute pastilah. Kalau yang enakan banyak ya. Kalau di ilmu keolahragaan itu bukan di guru, kayaknya bisa di kantor dinas, bisa di rumah sakit juga di bagian konsultan itu. Soalnya kan kita kan bukan jadi guru ya. Kalau guru ada sendiri jurusannya di fakultasnya ilmu keolahragaan ada sendiri. Iya. Jadi nanti Ikor nih bisa kerja di apa? Bisa di kantor, bisa di rumah sakit juga. Oh gitu ya. Jadi bukan guru olahraga ya guys? Bukan. Mau jadi guru juga bisa, terserah sih. Bisa aja. Ini ada yang tanya lagi. Ikor itu apa? Barusan kan udah dijelasin Ikor itu apa, Mas Yuda. Ikor itu ilmu keolahragaan. Ilmu keolahragaan. Kalau mau tahu silakan masuk ya Mas Yuda. Boleh nih bareng Mbak Alvia kuliahnya di UM ya. Iya. Kemudian ada Mas Arifin lagi. Kok nanya terus Mas ini ya? Sepertinya ini adalah fans terberatnya Mbak Alvia sih. Oh iya. Nanti pulangnya minta tanda tangan ya. Okay. Kayaknya jadi mahasiswa satu-satunya di angkatan, gimana rasanya? Kan Mbak Alvia ini kan satu angkatan, kita ada berapa orang tuh yang Satu udah angkatan, masuk ke PTN? Banyak ya, sekitar 20 berapa itu? 24 kayaknya. 24 yang masuk ke PTN. Dari SMK Unisma yang lulusan tahun 2020 itu ada 24 yang sudah masuk di perguruan tinggi negeri dan semuanya dapat beasiswa. Keren gak tuh? Ya, keren banget dong. Pastinya. Oke. Gimana jadi rasanya satu-satunya? Bukan satu-satunya sih, mungkin. Tapi kan dari angkatan kita. Gitu. Dari angkatan sebelumnya memang saya apa namanya? Gimana? Awal. Sebelumnya masih belum ada siswa SMK itu yang lulus di Universitas Negeri Malang itu. Iya. Kalau buat saya sih bangganya bukan untuk saya sendiri ya. Iya. Untuk kakak saya pastinya. Jadi kalau perasaan saya itu kayak ya seneng tapi biasa aja. Seneng tapi biasanya itu ekspresinya kayak apa? Seneng tapi biasa aja. Kayak misalkan di mata nangis tapi di hati biasa aja. Oh itu. gitu, bisa Ya ya? bisa. Saya ngalamin seperti itu. Saya belum bisa coba kayaknya Mbak. Masih belum ya? Janganlah. Jangan. Kalau seneng aja itu netral. Itu perasaan yang hambar, bukan hambar sih, kayak soalnya kan ini untuk kakak saya gitu. Tapi ya seneng, tapi kayak lebih seneng kalau kakak saya itu seneng. Oh gitu. Gitu, iya. Iya. Pak Adi SC, Ikor, saya kira drakor. bukan drakor ya. Bukan Bapak, Ikor ini adalah salah satu prodi dari Fakultas Keolahragaan yang ada di Universitas Malang. Ya. Oke. Kita lanjut dulu ya, nanti kita bacakan komennya lagi. Oke. Tadi kan saya bilang apa tuh?
pesan singkat yang ingin disampaikan kepada kakaknya. Kakaknya siapa sih namanya? Namanya Yuyun Nailufar. Oh Yuyun, Mbak Iya, Yuyun. Mbak Oke. Yuyun, iya. Udah punya Mbak Yuyun. keluarga sendiri atau gimana? Alhamdulillah sudah. Oh sudah. Ya, sekarang tinggalnya terpisah ya sama kakak. Oh jadi tinggalnya terpisah. Lalu kalau tinggalnya terpisah Mbak Alfia ini tinggal di mana dan sama siapa? Tinggalnya itu di rumah ya, sama nenek berdua. Oh berdua-dua. Iya. Jadi gak sendirian kan? Gak sendirian, tetap ada nenek. Oke. Kayaknya butuh imam ini di rumahnya ya? Butuh imam, kayaknya Belum. dulu deh. Kayaknya di rumah, tiap hari di rumah aja sendirian. Bayangin gimana jadi istri coba. Pasti di rumah Bisa aja. gitu ya? Iya, pikiran, ntar dulu aja deh gitu. Kayak selesaiin dulu pendidikan gitu. Oke, monggo dipersilakan untuk menyampaikan pesan singkat untuk Mbak Yuyun yang ada di mana ini? Di rumah. kakak saya WhatsApp nih bilang gini, sudah punya anak ganteng. Oh gitu, sudah punya anak ganteng. Ganteng. Kayaknya boleh nih di anaknya sama anak saya nanti. Masih Masih jauh jauh pasti, ya? jaraknya Masih jauh jauh. pasti, iya. Ya nggak apa-apa kan yang tua harus yang suaminya dong, biar bisa menuntun istrinya ke surga. Oh gitu ya. Iya dong. Oke, apa nih pesannya untuk Mbak Yuyun? Pesannya untuk Mbak Yuyun ya, yang pertama itu terima kasih banget dulu udah bantu bapak ya pastinya, udah bantu bapak banting tulang pasti berat, dan maaf ya kalau misalkan minta maaf juga untuk kakak misalkan jadi beban, kayak misalnya dulu jadi bebannya bukan beban sih, kayak dulu itu kayak tanggung jawabnya ke bapak banget gitu, kayak ke bapak terus sekarang bapak udah gak ada, ibaratnya sudah selesai ya, ibaratnya sudah tugasnya selesai, udah selesai kan, sekarang gantian saya gitu ya, kayak Jadi Mbak Alfia ini merasa kayak bebannya iya, kakak bukan gitu. iya sih, yang paling utama pasti merasa beban ya, itu pasti. Soalnya kan udah nikah juga, itu pikiran saya tuh udah nikah juga. Soalnya kan beliau perempuan ya. Oh iya. Tanggung jawabnya adalah suaminya pasti. Tapi gitu. kakaknya kerja apa gimana? Apa di rumah aja? Kerja jadi perawat di Rumah Sakit Jember Klinik. Oh, jadi Mbak Alfia juga termotivasi dong oleh kakaknya untuk kayak ambil jurusan ikor ini. Justru itu ya yang membuat itu. Dulu ibu tuh selalu bilang gini, Gimana? Yun nanti adek carikan kerja di situ ya. Terus saya selalu bilang ngapain gitu, bodoh amat gitu. Kenapa? Kenapa gitu? Selalu bodoh amat kayak. Justru kalau ada orang dalam tuh lebih mudah loh maksudnya. Iya, tapi Bukan dulu nggak tuh begitu. kayak pinginnya tuh udah di kantor aja, kerjanya di kantor bukan di rumah sakit. Ngapain di rumah sakit gitu? Rumah sakit kan juga ada office-nya, Mbak. Iya, lama kelamaan kayak tertarik. Wih, enak nih kerja di rumah sakit karena saking seringnya ke rumah sakit ya saya. Soalnya kan Oh, bapak gitu. sakit Oh, gitu. iya. Iya, kayaknya enak nih bersih di rumah sakitnya bersih terus kayak tenang gitu. Pengen di rumah sakit tapi di bagian yang nggak nyontek ya pastinya. Yang nggak nyontek kayak di bagian administrasi dan sebagainya itu. Termotivasi dari itu sih, pengen banget dulu di kesehatan, tapi bukan bagian nyontek itu bukan. Jadi dulu orang tuanya Mbak Alfia itu meninggalnya karena sakit. Kalau bapak itu meninggalnya karena sakit ya. Kalau ibu itu karena kecelakaan dulu. Oh, kecelakaan. Iya, dan mirisnya itu kedua anaknya waktu itu sedang berada di Jember ya, nggak di rumah, jadi nggak tahu. Oh, jadi Mbak Alfia nggak tahu. Waktu itu dikabarin, ba'da maghrib dikabarin ibu kecelakaan. Setelah itu sekitar jam 8 atau setengah 9 itu saya sama kakak saya langsung OTW ke sana ya. Tapi di perjalanan mungkin itu kehendak Allah ya, itu masih belum nyampe, itu sudah dikabarin bahwa ibu sudah nggak ada itu, gitu. Jangan bersedih ya Mbak, tetap semangat dong. Kalau sedih sih enggak ya, soalnya saya gitu gini, pikiran saya tuh gini, untuk apa saya bersedih, sedangkan saya tuh harus menguatkan orang yang di samping saya. Misalkan kayak kakak saya nih, pasti di hati, oh kakak saya pasti lebih sedih, saya nggak boleh sedih gitu. Iya, benar, Terus begitu, harus punya pikiran kayak gitu ya. Meskipun saya adik, tapi saya harus punya pikiran, saya harus menjaga kakak saya juga gitu. Iya. Makanya itu ada yang bilang saya sikapnya kayak cowok, awas lah ya, saya kayak gitu. Ayo dihancur loh. Awas lah ya. Ini Kenapa saya ini? Ada cerita tersendiri pastinya. Kenapa? maksudnya yang mana? Katanya ada yang ngatain Mbak Alfia kayak cowok. Iya, soalnya sikap saya tuh kayak cowok katanya ya, suka olahraga banget. Terus Tapi kalau ikut- saya lihat-lihat ya ini jujur ya. iya, Ya emang kaya. karena ini ajaran bapak saya dulu ya. Oh, gitu. Ajaran bapak saya dulu, diajak main bola, terus diajak ke sawah, diajak cari ikan, itu kayaknya mandi sungai juga itu. Iya, tapi filosofinya kuat banget ya. Bapak itu filosofinya kuat banget. Mungkin disuruh saya setegar ini, sekuat ini, mungkin ini kuasa Allah ya. Mungkin kamu harus
kayak pesan-pesan itu udah disampaikan dari dulu. Kamu harus kuat karena saudara kamu juga perempuan. Jadi kalau misalkan kakak kamu lemah, ya harus kamu gitu. Oke, mantap, Iya, mantap. filosofinya itu ya. Jadi kenapa saya cowok itu jawabannya. Oke, semoga yang ngata-ngatain Mbak Alfia kayak cowok itu lihat ya. Iya, semoga awas nanti ya. Nanti silakan WhatsApp ke Mbak Alfia ya, minta maaf. Enggak apa-apa, enggak minta maaf juga enggak apa-apa. Terserah sih. Enjoy. Oke. Lebih baik bawa kue ke rumah. Oke. Mbak Alfia, ngomong-ngomong tentang apa itu kuliah, kan katanya Mbak Alfia pernah nyinyirin satu kampung kan tadi ya. Dikatain satu kampung juga enggak sih, tapi rame banget. Oh iya gitu. kan beritanya viral Viral gitu. banget. Iya. Nah, apa sih yang bikin Mbak Alfia down untuk kuliah itu? Ketika denger berita kayak gitu. Kalau soal itu saya nggak down ya. Soalnya saya harus gini, harus punya semangat. Saya harus ngalahin kakak saya. Pasti nonton ini, ayo. Ayo Mbak Yuyu. Saya harus ngalahin kakak saya. Kakak saya D3, saya harus S1. Gitu. Oh iya, benar. Nanti kakak saya kerja di rumah sakit. Awas, saya pasti ada di atasnya nanti. Jadi itu semangat saya tuh itu, bukan karena saya nggak punya orang tua lalu saya down. Jangan. Jadi kalian harus punya siapa di depan yang mau dibanggakan itu. Meskipun bukan untuk kita, setidaknya untuk orang yang tersayang lah gitu. Seperti Mbak Yuyun. Iya. Sama siapa? Saya nggak pernah ngungkapin ini loh ke kakak ini loh. Coba bilang dong. Ungkapin rasa sayangnya Mbak Alfia ke kakaknya. Rasa sayangnya saya itu tak terhingga ya. Soalnya dari dulu selalu kalau ada apa-apa pasti ke Mbak. Kalau madul ya, kalau bahasa Jawa itu madul. Apa lapor? Kalau lapor tuh selalu Lapor ke Mbak. komandan. Iya. Ini gini sih, kok aku gitu, kok aku selalu dibandingin sih gitu. Kan selalu diperbandingkan ya, kakaknya cantik, adanya kayak gini. Kakaknya diem banget. Adanya kayak gini. Ya, selalu kakak saya tuh hebat banget sih menurut saya. Perjuangannya tuh hebat banget. Ya, kalau dikatakan perjuangan kakak saya tuh lebih berat perjuangan kakak saya kayaknya ya. Daripada Mbak Alfia sendiri. Iya. Seorang perempuan yang harus tanggung jawab kepada bapaknya dulu sampai suaminya itu saya yang bangga. Satu minggu 2 kali kalau nggak salah ya. Mas Rozi itu capek kayaknya harus jemput bapak buat cuci darah itu. Terima kasih banget Mas Rozi. Oke, Mbak Alfia. Mbak Alfia Iya. kan udah nggak ada orang tua nih, kan udah tinggalnya juga sendiri sama Mbak Sama ya. Mbah, iya. Nah, cara bertahannya Mbak Alfia untuk hidup tuh gimana? Cara bertahannya untuk hidup. Kalau saya Bertahan sendiri, untuk hidup. kalau saya sendiri kan, kalau saya bayangin ya, kalau sudah Iya. nggak ada orang tua keduanya, pasti saya Iya. bingung, kayak nggak punya kehidupan gitu. Iya, punya kehidupan ya. Kalau saya kan cara hidupnya itu dari teman-temannya. Pasti kalau yang pertama dari kakak. Sebenarnya pengen banget hidup satu rumah sama kakak itu pengen banget. Gitu. Ya Iya. semoga kakaknya, Pasti nggak mungkin pasti. kenapa nggak mungkin? Ya Kan nggak tidak mungkin di juga. dunia ini tidak ada Oh yang iya tidak pasti ya. mungkin. Nothing Iya is iya impossible. iya. Pengen banget sebenarnya. Soalnya kan kalau saya hidupnya itu gini dari teman-teman sih, kayak misalnya jangan terlalu murung di rumah, itu yang pertama. Kalau soal uang jangan dipikir lah, pasti ada saudara, terutama kakak yang berperan besar. Jangan dipikir kalau soal uang itu. Yang paling penting adalah penyemangat. Terus teman. Kalau misalnya kayak sepi saya di rumah, saya makanya sering keluar kan. Kayak tetangga-tangga, Mbak Alfia ini sering keluar ngapain gitu. pasti. Kayak saya tuh sering keluar ya, kayak ikut ekstra paskibra, terus kayak sering briefing sama anggota paskibra lain, kayak misalnya, Kak aku ada kendala ini, kayak ada kendala ini nih gitu. Kayak kita itu terus mencari partner supaya kita itu enggak hidup sepi. Kalau kita hidup sepi itu pasti kita down ya, stres dan sebagainya. Itu Iya, jangan. benar. Itu jangan. Silakan cari teman sebanyak-banyaknya. Itu cara saya untuk hidup itu dari teman. Kalau keluarga pasti ya, itu dari teman. Ya, Dari untuk teman. Ayu Lover juga yang nggak punya teman atau merasa Iya. sendiri, ini bisa hubungin kita berdua. Ya bisa. Rumah saya base camp ya, silakan datang ke rumah saya. Oh itu udah Iya. malah dikasih tahu itu sama Mbak Iya. Alfia. Ke Mbak Alfia, kita lanjut baca komennya ini. Ayo dong untuk Ayu Lover, silakan komen, nanti kita bakal undi dan komentator terbaik akan kita kasih pulsa sebesar Rp25.000. Oke, ada yang nanya lagi nih. Ini Pak Adi ngapain kok pelakor juga ini? Bukan pelakor Pak, tapi ikor, ilmu keolahragaan. Ya. Pasti Mbak Adi kebanyakan nonton film azab di Indosiar ini. Oke, ada yang nanya, kesulitan apa yang Anda hadapi sewaktu kuliah? Gak ada kesulitan ya, alhamdulillah gak ada kesulitan.
Kalau soal keuangan, nih kalau yang takut mau kuliah soal keuangan, tenang pasti. Kalau Allah sudah menaruh kita di perguruan tinggi, berarti rezeki di belakangnya pasti ngikut. Kan Allah sudah menentukan, oh kamu kuliah nih di sini. Berarti kan rezeki sudah pasti Iya, ada. Kalau misalkan kalian putus asa di tengah jalan, berarti ya itu dari kalian sendiri. Gitu. Mbak Alfia, kan kayaknya udah deh, nggak ada yang komen lagi nih. Ya, kalau Mbak saya mau komen jangan di WhatsApp ya, di Facebook biar tahu. Ayo Mbak Yuyun, di follow dong akun iya. sosial medianya SMK Yunisma. Ya, di follow. Nih, Biar tahu SMK Yunisma. kita lagi ya. baca komen di Facebook SMK Yunisma Kencong. Mbak Alfia, kan Mbak Alfia tentang kuliah ini ambil prodi ilmu keolahragaan. Pasti kan dari keluarga sendiri maupun kerabat ataupun teman pasti ada yang bilang gini, ngapain sih cewek kuliah di ilmu keolahragaan? Pasti cewek kan Itu. nanti ujung-ujungnya cuma jaga anak ya. Iya, banyak yang bilang gitu. Jadi kita gini ya, suksesnya kita itu bukan untuk siapa-siapa, tapi yang pertama membanggakan. Kalau misalkan nih, anaknya cewek-cewek, sama kayak misalkan kayak saya, cewek-cewek. Kalau semuanya nggak ada yang sekolah, siapa yang mau memperjuangkan terus? Kalau misalkan nih, kakak saya dulu nggak kuliah, lalu yang mencukupi kehidupan saya siapa? Kalau misalkan nggak kuliah, berarti kan nggak kerja kakak saya kalau nggak kuliah. Iya bener Jadi banget. jangan takut ya, jangan takut untuk perempuan. Iya kalau ada cewek cowoknya, masih ada yang kerja kakaknya yang cowok. Kalau nggak ada, kemudian yang cewek harus bagaimana? Terus ini juga ya, suksesnya kita itu buat anak kita ya, buat anak kita, inspirasi anak kita. Soalnya yang mendidik kita itu, mendidik anak kita itu pasti kebanyakan seorang ibu. Kalau seorang ibu tidak mempunyai kesuksesan atau nggak ada bekal ya. nggak ada bekal pengalaman dan sebagainya. Saya kuliah di UM ya, penulis alumni UM. Iya, ini saya ngikutin Bu Ais ya. Karena saya tahu juga, wah Bu Ais jadi di UM juga nih. Wah ini bisa tanya-tanya nih. Gitu ya. Iya, Bu Ais kapan kesini? ditunggu Bu Ais yang ini juga. Ditunggu yang enak-enaknya Bu, makanannya maksudnya. Makanannya. Iya. Oke. Untuk alumni yang ada di luar sana, yang ada di Jawa ataupun di luar negeri, di Korea, bisa kalian hubungin kita kalau ada produk atau kalian yang lagi menjalankan wirausaha nih, bisa kok barangnya dititipkan atau dipromosiin di podcast kami ini, nggak ada biayanya, gratis. Ataupun kalau alumni ingin hadir dan ingin sharing-sharing kayak gini, ingin diundang jadi narasumber, silakan aja hubungin Luna Maya, gak apa-apa. Kita nggak bakalan mungut biaya kok, gratis. Kalian duduk di sini, kita bincang-bincang aja, santuy guys. Oke. Ngopi, ngobrol pintar. Tapi, aduh, ngomong-ngomong ngopi nih Mbak, jadi garing tenggorokan saya. Garing ini ya. Iya, garing banget. Nah, jadi untuk masyarakat Kencong atau Ayu Lovers atau alumni juga, kalau ada produk minuman nih, boleh kok di endorse ditaruh sini. Kebetulan saya lagi garing banget nih tenggorokannya, belum ada minumnya. Dan jangan lupa untuk masyarakat Kencong juga Ayu Lovers, silakan dibeli sabun cuci piringnya yang isinya 1000 ml, harganya cuma 5. Ayo Mas Faisal, pasti ngincer Mbak Melvin. Ngepen Ayo, banget ini kalau sama Mas Faisal kelas berapa? Kelas 3, kelas 3. Mas Faisal harus kelas Yunisma ya, biar sering-sering ketemu sama Mbak Melvin. Oke, Mbak Alfia, ada yang tanya lagi nih dari Faiz Pratama. Pengalaman apa yang membuat Mbak Alfia jadi teguh pendirian? Mungkin ada sesuatu yang berarti dalam hidup Mbak Alfia sehingga Mbak Alfia jadi penuh semangat, dan bagaimana proses awalnya? Kayaknya nih agak menyindir. Iya dah. silakan Menyindir dijawab. apa ini? Jadi kalau saya teguh pendirian itu yang pertama dari pengalamannya. Dari pengalaman, bukannya pengalaman kayak misalnya dari bapak sama ibu kan dulu sering diajak ngirim ke pondoknya kakak, jadi kayak di jalan itu kayak dikasih wejangan ya, apa namanya? Oh iya, nasihat, nasihat. iya. Bukan wedangan ya. Bukan wedangan. Waduh, ini kayaknya pingin ngopi nih saya. Nah, dikasih itu selalu kalau di jalan itu nanti ada gini ya, nanti ada gitu ya, oh nanti ada jangan gini gitu. Jadi dari kecil udah sama orang tua itu diajak interaksi, diajak pengalaman juga. Pengalaman bukan hanya pengalaman yang rendah-rendah, mungkin hanya pengalaman yang tinggi banget soal kekeluargaan. Itu dari kecil saya sudah tertanam dari orang tua. Jadi itu yang membuat saya itu pendirian saya itu kuat. Dari orang tua yang pertama, pendekatan. Mas Faiz kalau belum dekat sama Mbak Ulfa, ayo harus dekat.
sama Mbak Ini Ulfa. kok udah tahu Mas Faiz ini, jangan Iya, ini. kan ini alumni SMK juga. Oh, alumni SMK. Oh, Mas Iya. Faiz TKJ. Mas Faiz TKJ ini. Mas harus dekat sama orang tua, itu kuncinya untuk bertahan hidup. Ini alumni SMK saja atau alumni hatinya Mbak Alfia ini? Kalau masih stay juga gak apa-apa. Aduh, kode Iya. keras ini untuk Mas Faiz ya. Oke, canda stay. Bisa gitu. Canda ya, canda. Oke, Mbak Alfia, mungkin ada motivasi atau pesan yang mau disampaikan untuk Ayuk Lovers, terutama yang lagi masih di bangku kelas 12 nih. Apa? Menurut saya yang pertama jangan tergoda teman-temannya untuk nikah duluan ya. Jangan. Nikah? Soalnya soalnya kan banyak sekali kan sekarang yang tiba-tiba tuh udah wes gak usah ngelanjut, udah nikah aja gitu. Tapi Ya, ini bukan iya. nyindir loh ya, bukan nyindir. Ini Gak motivasi ya. nyindir, motivasi soalnya teman-teman saya juga banyak yang nikah, saya tergoda juga kadang. Aduh, kok bisa begitu? Emang udah ada calonnya? Gak ada. Sampai tergoda. Tapi kan kayak misalnya kayak beban hidup, bebanku banyak, udah deh kayaknya nikah aja enak gitu, nikah aja enak. Jadi hidup Iya. baru dia tuh kadang bisa insecure juga. Bisa insecure juga, soalnya kan kedua orang tua udah gak ada, teman di rumah udah gak ada, kayak punya pikiran udah deh nikah aja enak. Itu jangan, karena di rumah itu pasti jadi ibu rumah tangga itu sulit. Jadi untuk adik-adik jangan pernah takut ya. Yang pertama untuk yang perempuan jangan takut kalah sama yang laki-laki. Terus jangan takut dibilang cewek kok nekatan, jangan takut dibilang gitu ya. Kalau saya nggak nekat, siapa lagi yang mau berjuangin terus? Orang tua yang ngasih nasihat sudah nggak ada, pasti gitu. Jangan takut, terus jangan suka ngedon ketika dibilang perempuan itu kodratnya di rumah bukan di luar. Iya di rumah, tapi kalau posisinya kayak saya gini ya, kalau di rumah terus siapa yang mau belanjain sabun? Siapa yang mau cari uang, terus siapa yang mau cari pengalaman, siapa? Iya, bener, Jadi itu. bener banget Mbak Alfia. Terus jangan pernah takut cari pengalaman ya. Pengalaman itu penting sekali. Soal belajar itu kalau menurut saya bisa disiasati ya. Tapi yang paling penting itu, yang paling utama itu adalah pengalaman. Kayak sering sharing nih sama kayak guru-guru di SMK. Sering sharing untuk adik-adik. Saya harus bagaimana, saya harus kemana, dan saya harus bagaimana, itu perlu banget ya. Sharing sama guru terdekat nih yang ada di SMK Yunisma, silahkan sharing atau sharing kepada Ibu Luna Maya bisa. Ya, Ibu Luna Maya itu membuka sharing gratis loh. Sharing gratis. Jadi ada sesi curhat ya, kayak Iya. di Mama Dede itu. Kayak Mama Dede. Jadi jangan hanya menyimpulkan satu kesimpulan masa depan kalian ya, kayak aku harus gini, ya wes aku harus gini, jangan. Konsultasikan kepada guru-guru terdekat, pasti dikasih Daripada solusi. bingung ya, daripada Daripada bingung menentukan kan? pilihan sendiri Iya, gitu. daripada bingung mau kemana kayak saya. Kan bingung mau kemana, udah ikut aja, ikut Pak Iski, ternyata Ikut jebol Pak kan. Yuski, ya Ikut- alhamdulillah ya. Iya, ikut Pak Iski maksudnya Pak Iski kan pernah nyaranin untuk ikut bimbingan itu. Jadi bukan ikut Pak Yuski kemana-mana bukan? Ya? bukan maksudnya itu ya. Mohon maaf Pak Yuski Iya. lagi nonton. Oke Mbak Alfia, kami dari podcast SMK Yunisma menyampaikan ribuan terima kasih telah menyempatkan waktunya Mbak Alfia untuk mau nih diajak bergabung di podcast SMK Yunisma. Oke, bagi kalian Ayuk Lovers ataupun Itu realita kehidupan. Realita Oke, kehidupan. kami mohon maaf ya yang sebesar-besarnya. Kami terima kasih. Jumpa lagi di Pekan Podcast SMK Yunisma. Saya Ana Amanda Syafil Uma dan Saya Alfia Nailur Rahma. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.